Tingkat dan kadar makrifat serta cinta murid menentukan cara ia bersikap, memperlakukan, dan meletakkan kedudukan Syekh Mursyid dalam segala hal dari sendi-sendi kehidupannya. Semakin tinggi tingkat kadar makrifat serta cintanya, maka semakin tinggi ia memandang kedudukan syekhnya. Semakin cinta ia kepada syekhnya, serta semakin penting peran syekh dalam kehidupannya. Kalau orang ikhwan, murid atau salik memandang syekh mursyidnya dengan pandangan setara tajalinya Allah kepadanya, maka sesungguhnya kita itu seperti gembala yang digembalakan oleh penggembala. Kita suruh ke kiri harus ke kiri. Kita ke kanan harus ke kanan. Ataupun kita masuk ke dalam kandang. Sebaliknya semakin rendah tingkat dan kadarnya, maka semakin biasa-biasa ia memandang kedudukan syekhnya. Kami muliakan para staf khusus petani anti gempa Wakil Talqin Syekh Mursyid yang dimampukan hadir pada saat ini. Senantiasa Allah berikan kepada mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa sisa perjalanan umurnya Allah berikan untuk bisa bermakrifat kepada Allah dengan sama-sama kita untuk bersohbah dan juga mengamankan dan melestarikan ajaran yang dibawa seluruh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asiriyah Yasir Nasrasa PPKN. Bunda Kaya Suksmono beserta jajarannya dan seluruh petugas manaki pada saat ini semoga makin berbahagia, di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun kita merasakan mendapatkan kesenangan dan ketenangan. Seluruh ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asiriyah Yasir Narasa di seluruh dunia yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Mangkobah yang kita baca di bulan ini adalah mangkobah tentang otoritas dan keyakinan daripada seorang guru dan murid dengan keyakinannya. Bagaimana otoritas yang Allah berikan kepada Syekhul Hayy, Syekh Mursyid pada saat itu. Bukan hanya untuk sifatnya materi, non materi pun itu bisa Allah persembahkan untuknya dan disalurkan kepada seluruh murid-muridnya, seluruh muhibbinnya. Mangkobah yang dibaca pertama, bagaimana si murid harus yakin, ainal yakin dan hakul yakin. Dan Allah berikan otoritas kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk dapat menghidupkan anak yang terdampar masuk ke dalam laut. Begitulah makobah yang selanjutnya di bulan ini. Bagaimana Syekh Abdul Qadir menghidupkan dalam kuburan yang usianya 600 tahun lamanya. Dengan hanya mengucapkan kum biizni. Nabi Isa dengan kum biiznillah. Ini menandakan bahwasannya otoritas yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir. Bukan Syekh Abdul Qadir lebih tinggi kedudukan derajatnya di hadapan Allah dibanding Nabi Isa alaihissalam. Tapi kum biizni yang disebutkan hidup dengan izinku. Izinku itu sudah masuk ke dalam kolbunya yang senantiasa berpendar mengingat namanya. Bukan kunya adalah Syekh Abdul Qadir, tapi kunya adalah Allah Azza wa Jalla.
Begitu pula mangkobah selanjutnya. Bagaimana Syekh Abdul Qadir merebut ruh-ruh dalam keranjang maknawi oleh malaikat malakal maut. Itu menandakan bagaimana otoritas seorang mursyid bisa menjadikan muridnya jadi seperti apapun sesuai dengan kehendaknya. Dari hal itu, maka puncak perjalanan seorang murid dalam melalui tangga tariqah ialah agar ia ma'rifat dan cinta pada guru mursyidnya. Keadaan ruhani yang demikian merupakan tajalli atau manifestasi sekaligus ekspresi dari pencapaian makom ma'rifah dan cinta. Seorang salik, seorang murid kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi semua itu tingkat atau kadar ma'rifat serta cinta murid kepada syekh mursyid yang berbeda-beda. Bertingkat-tingkat, semua tergantung pada yang pertama, Allah berikan rezeki batin masing-masing murid yang telah ditentukannya. Mungkin dari sekian murid dari Tuhan pada Tuan Syekh dibukakan muka syafahnya. Ada juga yang ditutupi muka syafahnya. Tapi itu perjalanan yang memang seorang mursyid itu punya otoritas. Bagaimana murid itu diberikan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kedua, ikhtiar rohaniyah. Bagaimana seorang murid setelah diberikan talqin zikir dari Syekh Mursyid, mereka itu harus ikhtiar dengan ruhaniyahnya. Yang pertama dengan amaliyahnya. Bagaimana melakukan amaliyah tersebut? Apakah konsisten atau kadang-kadang? Atau dikala ingat saja? Atau riyadhahnya? Riyadhah yang paling luar biasa untuk kita, bagaimana riyadhah untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan amalia-amalia, dalam menjalankan petunjuk-petunjuk daripada Syekh Mursyid dan mujahadahnya yang dilakukan oleh seorang murid dan seluruh ikhwan beragam. Ada yang sekedarnya, sungguh-sungguh, dan ada yang totalitas. Sama kedudukannya di dalam majelis ta'lim. Kalau kita ada dalam majelis talqin, berbeda. Tetapi sama dalam kadar mereka itu perbuatan. Banyak celah-celah yang membuat semua ikhwan, setiap manusia, setiap namanya majelis ataupun setiap jamaah yang tergoda. Karena sudah dikatakan bahwasannya iblis laknatullah itu pasti akan menggoda setiap manusia yang berjalan dari aliran darahnya. Bila aliran darahnya itu dikunci dengan sama-sama yang sudah diberikan oleh Syekh Mursyid, yaitu talqin zikir, agar bulunya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, sumsum dan darahnya teraliri cahayanya. Maka peredaran darah yang sesungguhnya dijalankan oleh iblis laknatullah alaih untuk menggoda kita akan terhimpit dengan cahaya ilahiyah yang memang didawamkan oleh kita semua. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Tingkat dan kadar makrifat serta cinta murid menentukan cara ia bersikap, memperlakukan, dan meletakkan kedudukan Syekh Mursyid dalam segala hal dari sendi-sendi kehidupannya. Semakin tinggi tingkat kadar makrifat serta cintanya, maka semakin tinggi ia memandang kedudukan syekhnya. Semakin cinta ia kepada syekhnya, serta semakin penting peran syekh dalam kehidupannya.
Kalau orang ikhwan, murid atau salik memandang Syekh Mursyidnya dengan pandangan setara tajallinya Allah kepadanya, maka sesungguhnya kita itu seperti gembala yang digembalakan oleh penggembala. Kita suruh ke kiri harus ke kiri. Kita ke kanan harus ke kanan. Ataupun kita masuk ke dalam kandang. Sebaliknya semakin rendah tingkat dan kadarnya, maka semakin biasa-biasa ia memandang kedudukan syekhnya. Bagaimana kita berhadapan secara dokhiriyah di hadapan guru kita. Memandangnya saja menjadi kecintaan Allah kepada kita. Menghapus dosa-dosa kita. Kata memandang makhluk Allah yang bila disebut namanya seperti menyebut nama. Bila melihatnya di hari Jumat, kita akan dijadikan wali. Ini betapa tinggi kedudukan guru kita. Sehingga seorang murid seyokdianya memandang gurunya dengan pandangan sungguh-sungguh ikut secara adab dan akhlaknya. Tidak menyela perkataan syekhnya, tapi apapun yang dikatakan syekhnya, sam'an wa ta'atan. Saya dengar dan saya laksanakan. Tak ada cinta di hatinya dan tiada penting syekh dalam kehidupannya. Maka itu akan membuatnya terprosok ke dalam jurang yang membuat dia ghafla anillah, lupa kepada Allah. Secara ruhani, Kanjeng Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi ilustrasi kepada kita semua bagaimana sejati posisi seorang syekh yang punya otoritas dalam tatanan kehidupan seorang muslim. Maka sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, asyekh fi qaumihi kan nabi fi ummatihi. Seorang syekh di tengah kaumnya seperti seorang nabi di tengah umatnya. Asyekh fi ahlihi kan nabi fi ummatihi. Begitu pula seorang syekh di tengah keluarganya seperti seorang nabi di tengah umatnya. Ini yang kedua poin. Bagaimana ahli secara duriat, nasab, darah. Kalau mereka memandang orang tuanya hanya orang tua lahiriahnya, tidak memandang bangsa Abaos sebagai gurunya atau syekh mursyidnya, maka mereka memandang hanya secara garis keturunannya, bukan garis untuk mereka berguru kepada seorang yang telah diberikan otoritas penuh dalam melaksanakan tatanan kehidupan semua umat manusia. Asyekh fi baitihi kan nabiyyi fi ummatihi. Seorang syekh di rumahnya seperti seorang nabi di tengah umatnya. Bagaimana ikhwan berbondong-bondong ke madrasah Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghawus Syekhul Maslul. Kita melihat beliau berbicara. Kita melihat beliau memandang. Seperti pandangan yang luar biasa yang kita perlihatkan. Seperti para sahabat dikala berkumpul dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa ta'zimnya, betapa mereka itu menghormati seorang nabi di tengah kaumnya. Maka seorang syekh seperti itu di depan murid, di depan keluarga, maupun di dalam rumahnya. Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan para ulama pada umatku seperti para nabi kaum Bani Israel. Ini ditunjukkan bahwasannya dikala
i'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa berkata bahwasannya Allah sudah menyampaikan firman-Nya kepadaku, sesungguhnya ulama di zamanmu sekedudukannya sama dengan para nabi di zamanku. Maka di situ dipertunjukkan bagaimana Allah berikan petunjuk baginda Nabi untuk menghadirkan ruh daripada Imam Al-Ghazali pada saat itu. Salah satu ditunjukkan bahwasannya seorang ruh daripada Imam Al-Ghazali kedudukannya sama dengan para nabi di zaman Bani Israel. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Setelah kita semua mengambil hak talqin zikir untuk berbaiat kepada mursyidnya, seorang murid mesti menempuh perjalanan memfanakan segala perbuatan ibadah kepada syekhnya, yaitu kesanggupan ruhani untuk mengamalkan hanya amalia syekh mursyidnya dan membuang secara berkala amalia lain yang bukan dan yang tidak ada dari guru mursyid, yang seperti ada dalam kitab Ukudul Juman. Maka walaupun kita punya ilmu yang luar biasa, bila kita sudah berbaiat, bertalkin pada Syekh Mursyid, maka ilmu-ilmu yang lain itu tidak bermanfaat lagi pada dirinya. Karena dirinya sudah diinstal oleh manusia yang super canggih, yang bisa membuat kita setiap aliran darah kita bisa mengenal Allah. Setiap aliran darah kita disinari cahaya ilahiyah. Paling minimal dalam tahap ini, seorang murid memprioritaskan untuk hanya menyantap seluruh amaliyah gurunya. Amaliyah yang diberikan gurunya, zikir jahar, zikir khafi, dengan dosis minimal 165 kali dalam setiap waktu sholat fardunya. Atau zikir khafinya minimal 129 menit, 129 detik, atau 2 menit 9 detik. Itu paling tidak dicoba oleh kita semua. Apalagi zikir ini sudah diperbaharui oleh guru kita untuk menajamkan mata lahiriah kita dan mata batiniah kita. Maka bila seorang ikhwan salik atau murid yang sudah mendapatkan baiat dari syekh mursyidnya, mereka masih mengamalkan yang kebiasaannya, akan terjadi tabrakan waktu pelaksanaannya. Murid yang menjalankan laku kesufian mesti mendahulukan amaliyah gurunya. Bukan menghilangkan amaliyah yang lain, tapi mendahulukan amaliyah daripada guru mursyidnya. Agar amaliyah itu naik derajatnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, mulai dari sekarang ini, kita meniadakan apapun yang kita punya. Tapi kita menolkan semua, hanya satu, kita kepada seorang yang sudah mendapatkan otoritas luar biasa, yaitu Syekh Mursyid, yang sekarang ini Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul. Kita tinggal ikuti apapun yang diperintahkan oleh beliau. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.